Bos Jiang mau makan sama aku. Gak enak. Makan habis. Lihat deh dia balas dendam sama kamu. Saya hormat sama Bos Jiang. Yuk minum. Pas banget. Aku usul Xia Qianxing. Hari ini Bos Jiang murah hati. Kamu harusnya hormat sama Bos Jiang. Oke. Hukum diri sendiri minum 3 gelas. Oke Jiang Zisu. Kamu memang satu sekutu sama Su Jiajing. Oke minum aja. Hari ini aku mau lihat kamu ngurus apa enggak. Oke, 1 gelas lagi. Kak Sing-Sing jangan minum lagi. Kamu maksa aku pakai jabatan YM buat lindungin kamu. Jago minum ya Xia Qianxing. Kayak gini semua orang bakal tahu hubungan kakak adik kita. Minum satu. Minum. Yuk. Kayak gini gak bisa. Udah besok masih kerja. Hari ini sampai sini dulu. Gak bisa. Kita hari ini harus puas. Minum dikit aja. Minum ya minum siapa takut. Aku takut sama kamu. Qianxing sial banget ya. Dibikin kayak gini sama Yem baru. Bangsat. Iya nih semua sialan dia yang dapat. Udah 7 tahun di perusahaan kita. Ngerjain kerjaan paling berat dapat gaji paling sedikit. Bantuin dia dong Qianxing gak apa-apakan. Anda sudah sampai. Mobilnya di sebelah timur parkiran. Oke aku langsung ke sana tunggu sebentar ya. Sebentar lagi balik ya kamu baik-baik. Jangan gerak-gerak nanti masuk angin. Ya ampun. Cepet bangun. Nanti masuk angin. Jiang Zisu, bangsat. Sing-sing HP aku ketinggalan di tempat makan. Tunggu aku sebentar ya aku akan segera kembali. Kamu baik-baik saja sendirian kan? Oke aku akan segera kembali. Ya. Mana orangnya? Kemana perginya? Halo. Kok aku bisa ada di rumahmu lagi? Kemarin malam kamu mabuk. Aku takut kamu dimarahi tante jadi aku bawa kamu pulang. Terus baju aku mana? Aku sudah mencucikannya. Ulangi lagi. Jangan main-main.
Kamu pasti tidak melakukan hal yang aneh-aneh padaku kan? Mikir apa sih, tidur aja. Kemarin teman-teman kantor lihat kamu mengantarku pulang. Aku pakai HP kamu buat kasih kabar ke mereka. Mereka tidak tahu. Kalaupun tahu, kamu takut apa? Maksudnya tahu takut apa? Ah, Jiang Sisu si anak kecil. Gak ada kerjaan, suruh-suruh aku aja pasti ada maunya. Bos Jiang, file yang kamu minta. Jiang Sisu, departemen kita banyak kerjaan. Aku gak ada waktu main-main sama kamu. Kalau ada urusan seperti ini, cari sekretaris kamu aja. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu ingatkan dengan sangat tepat. Sekarang juga aku bisa suruh HRD memindahkan kamu jadi sekretaris aku. Gak boleh, kamu ini menyalahgunakan wewenang. Aku baru aja datang. Ada orang yang sangat aku kenal bekerja sama dengan aku. Aku gak mau, aku gak setuju. Kamu gak bisa memaksa aku. Kamu gak ada alasan untuk tidak setuju. Aku kasih gaji tertinggi. Tegas tidak setuju. Kenapa sih? Aku sudah berjuang bertahun-tahun gak pakai koneksi, gak pakai jalur belakang. Aku gak bisa biarkan kamu hancurkan reputasi baik aku selama ini. Yang mau cari jalur belakang sama aku aja gak mau. Kamu gimana? Puji aku. Sekalipun kamu sukses di mata aku, kamu tetap saja adik kecil yang pakai celana bolong sama ingusan. Aku masih kecil ya. Bos Jiang, Apa yang terjadi? tolong lihat kontraknya. Saya berhasil mendapatkan klien besar. Sangat bagus, manajer Su, kerja keras. Kak Sing Sing, saya tidak ingin mengerjakan PR. Saya ingin menonton kartun. Tidak boleh, PR harus dikerjakan sendiri. Setelah kamu selesaikan satu halaman, kakak akan menggambar satu karakter kecil untukmu. Kalau karakter kecilnya sudah banyak, bisa jadi kartunnya. Sungguh saya tidak bohong. Kalau begitu, gambarkan satu untukku. Sing Sing. Kamu datang. Kamu lembur lagi.
Kapan tidak lembur sudah terbiasa. Apakah hanya departemenmu yang sibuk? Itu karena karyawanmu sangat hebat. Sangat bertanggung jawab, saya harus menyelesaikan laporan. Rapat besok butuh laporan, jangan ganggu saya. Kamu mau apa? Ikut saya. Hei, mau apa? Lepaskan. Ayo hati-hati, jangan sampai dilihat orang. Kalau tidak lepas saya marah. Jiang Sisu, kamu kenapa bersikap kekanak-kanakan lagi? Tunggu sebentar. Sekarang buatlah permohonan. Tapi laporan saya. Besok harus. Saya bilang tidak perlu ya tidak perlu. Kue mochi merah. Kamu masih ingat ini kesukaan saya? Kamu tidak bertanya permohonan saya apa? Dulu kamu selalu mengejar saya untuk bertanya. Itu karena dulu kamu yang mengatur saya. Sekarang kamu yang saya atur. Jadi saya tidak perlu mengejar kamu untuk bertanya. Pokoknya mulai sekarang. Kalau kamu lembur, saya akan menemani. Kalau kamu tidak mau makan, saya akan makan bersamamu. Semua permohonanmu mulai sekarang. Saya akan menemani kamu mewujudkannya. Suatu hari nanti kamu akan merasakan sesuatu padaku. Xiaosu, saya merasa sangat kesepian. Kak Sing Sing. Sebenarnya kamu bisa memulai hubungan baru. Sebenarnya sekarang saya tidak ingin membicarakan hubungan, hanya ingin membicarakan perasaan. Kalau begitu sekarang kamu merasa sesuatu padaku. Pergi. Anak kecil, jangan bikin ribut. Ini mau rapat kamu bilang belum selesai. Xia Qianxing seluruh departemen kita. Tidak mungkin karena kamu satu orang kita tanggung jawab. Bagaimana kalau begini? Bagian proyek dan anggaran yang kamu tanggung. Kamu sendiri yang jelaskan ke Bos Jiang. Xia Qianxing, aku kasih tahu. Manajer Su. Sekretaris Hang, laporan yang ditangani Xia Qianxing belum selesai. Ini mau rapat. Bos Jang Sura, aku kasih tahu rapat hari ini dibatalkan. Ditunda ke minggu depan. Oke.
Kalian pergi saja, aku tidak ikut, aku agak capek. Boring banget, ayo pergi. Cepetan, Aku masih ada urusan, beneran kalian pergi saja. kalau gitu aku pergi dulu, bye. Bos Jiang hari ini mau traktir klien besar. Aku dapat order besar. Kamu tidak akan enggak kasih muka kan? Ayo pergi. Ngomong aja tidak jelas. Tante Zhao itu juga baik hati. Dia lihat kamu dari kecil sampai besar. Masa tidak khawatir sama kamu? Aduh, kalian kalau tidak ada kerjaan bersih-bersih rumah saja. Atau pergi nari di lapangan, jangan terlalu khawatir. Ada yang cocok ya? Cepetan kasih tahu mama. Aduh, mama mana ada yang kayak mama. Orang lain tidak tega anak perempuannya pergi. Mama malah ngotot ngusir. Aku pergi, siapa yang jaga mama? Siapa yang pijitin mama? Mama seharusnya tidak menyembunyikan niat untuk ngusir aku. Biarkan mama cari teman sendiri. Asal ngomong. Siapa sih tengah malam bikin kesal? Kak Sing Sing. Xiao Su. Kamu minum berapa banyak sih? Kenapa bisa mabuk kayak gini anak ini? Xiao Su, kamu minum berapa banyak? Bibi hari ini benar-benar tidak bisa. Minuman ini benar-benar tidak bisa ditolak, tidak akan membunuhmu. Sing Sing. Cepat ambilkan air hangat untuk Xiao Su. Cuma bisa bikin repot aja, kalau mabuk jangan pulang. Sing Sing, cepat. Dia tidur di tempat tidurku, aku tidur di mana? Kamu bisa tidur di mana saja. Mama, dia sudah besar. Bukan anak kecil lagi, ngapain kamu selalu memanjakannya? Kamu sebagai kakak harus merawat adikmu. Makin besar makin tidak mengerti, sudah-sudah. Biarkan dia tidur nyenyak. Sing Sing, kamu harus makan. Sing Sing, sudah waktunya tidur. Sing Sing. Makanan sudah datang. Xiao Su masih tidak enak badan. Lebih baik tante. Minuman keras jangan diminum terlalu banyak. Dengar tidak? Ini aku harus belajar dari kakak Sing Sing. Kakak Sing Sing tidak minum alkohol. Sing Sing kan perempuan, bisa sama dengan kalian. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini, lancar tidak? Ya. Lumayan, aku bersama kakak Sing Sing. Wah, satu perusahaan dengan Sing Sing. Aduh. Sing Sing, kamu harus merawat Xiao Su ya. Dengar tidak? Tidak bisa merawat. Bicara apa kamu? Pagi-pagi sudah cemberut buat siapa? Dia sekarang adalah pemimpin di perusahaan kita. Bosku, aku merawat dia. Aku bisa tidak? Benarkah? Su, kamu memang hebat, luar biasa. Sudah sukses sekarang, dia setiap hari mengawasiku. Sering balas dendam. Kakakmu ini memang keras kepala. Aku tahu kalau dia tidak mendengarkanmu. Kamu bilang saja padaku. Pulang aku pukul dia.
Aduh, nenek ini kok malah berpihak pada orang lain. Dia tidak ada hubungan darah denganmu. Aku ini anak kandungmu ya. Aku melihat Xiao Su lahir melihatnya tumbuh besar. Di mataku dia adalah anak kandungku. Kalau begitu aku ganti panggil mama. Panggil apa dia mamaku? Semuanya ingin bersaing denganku. Sudahlah, jangan bercanda lagi, cepat makan. Bu, gorengan ini enak sekali. Kalau enak makanlah lebih banyak. Kamu makanlah. Ibuku pagi-pagi sudah mengambil cuti khusus untuk membelikanmu sarapan. Anak kandungnya sendiri saja tidak mendapat perlakuan seperti ini. Makan semuanya. Sing-sing, kamu harus makan. Ini Sing-sing, kamu harus makan. Habiskan makanannya dulu sebelum pergi. Proyek Sinan itu yang kamu kerjakan. Iya. Di mobil bukankah aku memberikanmu dokumen? Mau kemana? Sinan. Bos Jiang. Anggaran Sinan adalah tanggung jawabku. Aku adalah manajer proyek. Inspeksi dan evaluasi juga seharusnya aku yang menemani Anda. Xia Qianxing familiar dengan prosedur terkait. Dia yang menemani saya sudah cukup. Bos Jiang, Xia Qianxing masih ada proyek lain yang harus diikuti. Besok harus presentasi ke klien. Presentasi sudah saya selesaikan. Bos Jiang, ini memang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Jika proyek departemen kami bermasalah, saya yang akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, kalau begitu kita bersama-sama saja. Bersama-sama. Bos Jiang. Halo, saya Jiang Zisu. Saya adalah penanggung jawab proyek kali ini, Wang Kai. Lama tidak berjumpa, Manajer Wang. Kamar sudah diatur. Bos Jiang, mari kita istirahat sebentar. Sebentar lagi saya akan mengantar Anda ke lokasi proyek. Silakan. Saya membawakanmu pakaian ganti dan juga kosmetikmu. Oh ya, charger. Ada di tempatku, kalau mau bisa ambil. Ada apa? Tidak ada. Tidak, pasti ada sesuatu. Ceritakan padaku. Tidak apa-apa, saya akan menelepon ibuku. Saya sudah menelepon, saya sudah bilang sama tante. Perjalanan dinas tidak memberitahuku sebelumnya. Proyek bermasalah, saya juga memutuskan secara mendadak. Apa hubungannya dengan saya sampai harus menarikku ikut? Orang yang tidak ingin ketemu malah ketemu. Kenapa nasibku selalu sial begini? Proyek ini dirancang sepenuhnya olehmu. Kamu lebih paham proyek ini daripada yang lain. Ayo pergi. Aduh, aku tidak mau pergi, kalian saja yang pergi. Tidak boleh, harus pergi. Aku tidak mau pergi. Baiklah, kalau kamu tidak mau pergi. Aku akan suruh mereka semua datang ke sini. Jiang Zisu, bisakah kamu jangan bersikap kekanak-kanakan? Apakah kamu tidak bisa membiarkan aku tenang sebentar? Ayo, jangan bikin semua orang menunggu. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ayo. Aduh. Kamu hati-hati, jangan selalu begini. Orang lain bisa salah paham. Ayo pergi. Aduh, repotnya. Sangat merepotkan.
Bos Jiang, proyek Sinan ini dipilih dengan sangat hati-hati oleh departemen kami. Setelah melalui banyak pemeriksaan baru memilih untuk bekerja sama dengan Bos Wang. Saya yakin area Sinan ini pasti bisa menjadi proyek inti perusahaan kami. Manajer Wang tolong jelaskan secara singkat. Di sini adalah area perumahan villa yang lebih rendah. Bahan yang digunakan di sana akan lebih berkualitas. Penghuni di sana akan lebih high-end. Di belakang adalah beberapa bangunan apartemen yang terkonsentrasi. Manajer Wang. Karena kita sudah datang ke sini. Proses lanjutan dan kualitas konstruksi proyek Sinan ini, saya harus melihat dengan mata kepala sendiri. Tentu saja ayo. Hati-hati Sing-Sing, kamu tidak apa-apa. Biar aku lihat ada yang terluka tidak. Manajer Wang, Anda bisa memanggil saya Nyonya Xia Xia Qianxing atau Nona Xia, tapi tolong jangan panggil saya Sing-Sing. Sing-Sing tidak apa-apa. Kenapa begitu sensitif? Atau jangan-jangan kamu masih tidak bisa melupakannya? Maaf Bos Jiang. Anda tidak tahu Bos Wang dan Xia. Dulu hubungan mereka sangat baik. Aku sangat iri. Sudah cukup. Sing-Sing. Kakiku tidak bisa berjalan, biar aku gendong kamu ah. Xiao Su. Turunkan aku bisa berjalan. Apa kamu ingin Wang Kai menggendongmu? Mana mungkin? Jangan-jangan kamu cemburu? Pelankan sedikit. Jiang Sisu, kalau kamu berani menjatuhkanku, kamu mati Jiang Sisu. Aku marah. Bahagia? Anggap-anggap sendiri. Kalau kamu tidak lelah terus saja gendong aku. Baiklah. Pelankan sedikit. Ayo pergi. Pelankan sedikit. Halo? Halo Bu, mau tolong antarkan baju ke laundry untukku? Ah, baiklah Bu. Tidak heran sudah siap. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Untungnya lukanya tidak parah. Bagaimana dengan tanganmu? Aku lihat dulu. Sedikit berjalan dalam 2 hari ini, mengerti? Berikan kotak P3K itu padaku. Cinta kasih. Aku takut pulang nanti tidak bisa menjelaskan pada ibuku. Bermulut manis tapi hatinya pedih, jelas-jelas khawatir. Cuma tidak mau mengakui. Jika kamu bicara sembarangan lagi, ada apa? Sakit tidak?
Apa kamu gila? Xiaosu, Ketiga kalinya. apa maksudmu ketiga kalinya? Pertama kali kamu dirawat karena pneumonia. Kamu pingsan. Dalam dongeng dikatakan, pangeran mencium gadis yang dia suka maka dia akan bangun. Jadi ciuman pertamamu adalah milikku. Apa kamu bodoh? Yang kedua kalinya adalah saat kamu menyusahkan aku. Apa maksudmu kedua kalinya? Apakah sekarang kamu ingat? Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Lalu apakah kamu punya perasaan padaku? Xiaosu, kita tidak bisa seperti ini. Tapi kita sudah begini. Tidak boleh, aku kakakmu. Tapi aku sudah dewasa. Besar apanya kamu? Aku ingin kamu merasakan perasaan itu bersamaku. Xiaosu, Bos Jiang, aku punya hal penting Bos Jiang. Apa itu? Manajer Sujangan seperti ini. Bos Jiang, sejak pertama kali bertemu aku sangat menyukaimu. Bos Jiang, Manajer Su, tolong pakai bajumu dulu. Bicaralah pelan-pelan. Bos Jiang, aku serius. Manajer Su, tolong perhatikan sikapmu. Bos Jiang, kau pikir aku terus-menerus menghadiri acara? Untuk diriku sendiri, tidak, ini untuk proyek untukmu Bos Jiang. Manajer Su, aku datang untuk menjemput. Silakan lanjutkan. Kita tidak bisa seperti ini. tapi kita sudah seperti ini. Aku lebih tua, aku kakakmu. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku punya hal penting Bos Jiang. Su Jiajing. Sangat canggung. Apa dia baru saja mengaku padaku? Halo, apakah ini Nona Xia? Pesanan dari Tuan Jiang.
Xia Qianxing, apa maksudmu? Kamu masih berhubungan dengan Wang Kai, sambil bermain mata dengan Bos Jiang. Beraninya kamu main dua kaki. Su Jiajing, apa yang kamu omongkan? Apa yang aku omongkan? Beraninya kamu jelaskan di depan semua orang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Katakan bagaimana kamu merencanakan ini. Hari pertama Bos Jiang datang ke perusahaan, kamu sengaja menumpahkan air di celananya. Dan ini adalah proyek yang aku tangani. Kenapa dalam jadwal ini tidak ada aku? Kamu ingin mencuri hasil proyekku ya? Kamu sudah menyiapkan barang-barangmu. Kamu sudah ingin meninggalkanku dan pergi dengan Bos Jiang ya? Apakah proposal proyek ini yang kamu buat? Su Jiajing, wajahmu benar-benar tebal. Proposal proyek ini adalah hasil belajarku tentang arsitektur. Belajar tentang biaya konstruksi bergaul di pasar material tanpa henti. Melakukan survei dan menyelesaikannya setelah begadang beberapa malam. Kamu yang mencuri hasil kerja orang lain. Xia Qianxing, kamu pikir bisa memenangkan proyek hanya dengan proposal proyekmu yang jelek itu? Dengan rencana strategis yang buruk? Apa kamu terlalu naif? Oke, kita berhenti sampai di sini dulu. Xia Qianxing, aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi aku tidak peduli. Tapi aku tulus dengan Bos Jiang. Kamu jelas-jelas selalu menunjukkan bahwa kamu masih menyukai Wang Kai. Mengapa kamu masih bersaing denganku saat aku mengaku pada Bos Jiang? Kamu tidak menyukai Bos Jiang, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu bilang padanya itu tidak benar. Apa? Beritahu dia pilihan antara aku dan Wang Kai. Kamu akan memilih siapa? Xing. Kamu adalah atasan saya bisa memberikan segalanya padamu. Tapi dia tidak bisa. Kalian jangan seperti ini. Xing, aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong Xing. Xing, tolong beri aku kesempatan lagi, aku janji. Kita mulai dari awal, jika aku melakukan kesalahan sedikit pun. Aku akan pergi sendiri, kamu minggir. Wang Kai. Kamu sama sekali tidak mengerti mengapa aku putus denganmu. Xing. Kamu tahu aku mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi, Xing. Wang Kai, aku beritahu kamu. Jangan paksa dia. Kita pergi. Aku sudah memberikan begitu banyak untuknya. Tapi akhirnya seperti ini. Sekarang bilang ingin menikah denganku. Apa ini? Apakah dia belum cukup menyakitiku? Apakah kamu masih mencintainya? Xiao Su. Pernahkah kamu mencintai? Begitu tulus mencintai seseorang? Pernah. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku cintai darinya.
Aku dan Sing Sing sudah kenal 5 tahun. Dia tidak pernah bergantung padaku seperti itu. Sing Sing pernah merasakan kehilangan orang yang dicintai. Tidak pernah mudah untuk bergantung pada siapapun. Selalu menolak semua orang. Kalian kenal sudah berapa lama? Sudah lama. Aku dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Rumah kami berhadapan. Tidak heran. Saat dia bersamamu, aku bisa melihat dia merasa aman. Sejak tahun pertama kalian kenal, aku sudah tahu tentangmu. Tapi dia tidak bahagia bersamamu. Apa yang kamu berikan mungkin tidak akan pernah bisa kuberikan padanya. Aku pernah mengkhianatinya. Jadi dia sulit mempercayaiku lagi. Terima kasih atas pendampinganmu sebelumnya. Hidupnya ke depan akan kujaga. Sing Sing adalah gadis yang baik, harap kamu memperlakukannya dengan baik. Dan kedepannya panggil dia Siakian Sing. Nama panggilan Sing Sing sekarang hanya boleh kugunakan. Bos Wang, aku harap kita tetap menjadi partner dalam proyek ini. Proyek Sinan ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bos Jiang, tenang saja. Xiao Zhang berhenti. Ayo. Xiao Zhang antar manajer Su kembali ke kantor. Ayo kita pergi. Kamu ingat tidak? Waktu kecil kita pernah ke sini saat piknik musim semi. Saat itu kamu memakai gaun putih. Aku ingat kamu masih berani bilang. Kamu hampir hilang bikin guru panik. Bagaimana mungkin aku hilang, aku sengaja? Keras kepala. Benar. Karena aku hanya ingin kamu yang menemukanku. Lihat-lihat tempat itu. Waktu kecil aku sudah bilang pada diriku sendiri. Saat aku besar nanti, aku pasti akan membawamu ke sini lagi.
Mana? Mama, aku pulang. Capek ya, aku ke kamar mandi dulu. Tante ini oleh-oleh khas daerah sini. Kue bunga ini sangat terkenal, Tante coba. Anak ini sangat perhatian, selalu ingat tante. Pintar sekali, mau makan apa tante buatkan. Tante yang sederhana saja. Oke. Kalian berdua sedang menari ya? Kamu sengaja ya? Mama, aku tidak makan malam. Apa yang terjadi? Mungkin dia mabuk perjalanan. Aku akan memijat kepalanya. Kalau diurusin dia malah akan memanfaatkanmu. Sing-sing. Ada apa? Apa kamu lelah? Xiao Su. Aku benar-benar berharap bisa kembali ke masa kecil kita. Kenapa? Dulu hidup tanpa beban enak banget. Kalau begitu aku akan mewujudkan keinginanmu. Apa? Aku akan membawamu kembali ke masa kecil asal kamu mau. Xiao Su mau kemana? Aku akan membawamu kembali ke masa kecil. Tunggu, aku ambil baju dulu. Cepat jalan. Ini. Sing-sing itu. Semua ini mainan favoritmu waktu kecil. Xiao Su, ternyata kamu ingat semua. Xiao Su, aku tahu kamu baik padaku. Tapi kadang-kadang, aku selalu merasa kamu seperti adik yang tumbuh besar bersamaku. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Aku ingin kamu sendiri yang memberitahuku. Xiao Su, lihat itu.
Sujajing selalu menyerahkan pekerjaan tersibuk dan terberat padamu. Kamu tidak menyadarinya. Aku tahu, tapi proyek Xinghui sangat penting bagi perusahaan. Kali ini kamu harus menahannya. Jangan setiap kali ada proyek langsung semangat berlebihan. Terburu-buru mengerjakannya. Kamu ngomong apa sih? Benar, setiap kali kamu yang kerja dia yang menikmati hasilnya. Semua keuntungan dia yang dapat. Jangan mengeluh, proposal proyek harus siap minggu depan. Aduh, jangan buru-buru, Sing, masih ada waktu. Aku harus pergi dulu, jangan sampai orang lain menungguku. Kamu ini keras kepala. Sedikit lebih cepat atau lambat apa bedanya? Konsep waktu mencerminkan karakter seseorang dan juga mencerminkan departemen dan perusahaan. Aku pergi dulu. Orang seperti itu pantas kelelahan. Padahal tahu itu jebakan tapi tetap nekat terjun. Aduh, maaf ya aku terlambat. Udah lama nunggu ya? Nggak, halo. Maaf ya. Nih, lihat proyek kita gini. Proyek ini di awal. Harus jamin akurasi datanya. Terus. Konfirmasi ini ya bagus. Bagus banget, lo bilang aku puas. Oke. Terima kasih. Gak apa-apa. Aku tunggu. Aku mau lo sendiri yang bilang. Dia seharian nggak nelpon sama sekali. Emang beneran nunggu gini ya? Dasar bocah. Siapa yang ngajarin lo ngejar cewek gini? Baru balik. Ada apa? Nggak ada. Udah malam, mau kemana? Lo tidur aja ya? Dasar brengsek mainin aku. Dasar bocah berani ngejek aku. Lo nggak mau hidup ya? Xia Qianxing, lo kenapa sih? Jangan-jangan lo mau sama dia. Halo Mama. Kenapa lo belum pulang? Ada training di toko beberapa hari ini. Aku mungkin nggak pulang. Lo udah tua, jangan ikut-ikutan sama mereka. Ikut main aja. Masih nggak terima ya, masih nganggap diri muda. Lo sendiri makan yang bener ya. Kurangin lihat HP, jangan begadang. Tidur aja ya. Iya, lo kalau nggak bisa ya udah.
Udah lo semua mau berontak gini ya? Satu-satu nggak nganggap aku. Bos Jiang, dokumen dari kantor pusat Shanghai. Oke, taruh sini nanti aku lihat. Mending sekarang aja lihat. Hasil penerimaan proyek Sinan kantor pusat nggak puas. Penerimaan tahap pertama proyek Sinan nggak memenuhi standar. Perhitungan rasio volume dan penyerahan aktual juga nggak memenuhi standar. Sama bos Jiang, bunga dan makan siang lo udah sampai. Udah ditaruh di depan kantor. Sebentar lagi aku turun ambil yang ngomong-ngomong. Suruh Xiao Zhang tungguin aku dengan mobil. Oke bos Jiang. Manajer Su. Aku udah lihat proposal proyeknya. Kayaknya nggak ada rencana buat ajak Xia Qianxing makan. Bos Jiang ketemu sama siapa? Xia Qianxing Xinghui ngirim dokumen penting. Nanti sore ambil di front desk ya. Oke. Ini dokumen penting, tolong cariin ya. Beneran nggak dapet? Yang dikirim Xinghui. Aku beneran nggak ada. Xia Qianxing. Dokumen dari Xinghui udah dikirim ke email aku. Maaf ya udah bikin kamu repot. Semuanya aku udah bilang dari dulu. Proyek Sinan ini jadi fokus utama perusahaan kita semester ini. Sekarang aku pengen banget tahu. Masalahnya ada di mana sih? Kenapa pas pengecekan? Semua indikator nggak memenuhi standar. Bagian proyek mau jelasin apa? Bos Jiang. Proyek ini kerjasama manajer Su sama perusahaan ketiga. Bagian proyek kita nggak ikut urusan konstruksi. Kan Anda tahu soal pengawas proyek. Semua sesuai prosedur dan aturan. Bos Jiang, proyek Sinan kan Anda sendiri yang inspeksi. Survei lapangan dan pengecekan Anda juga ada. Nggak ada masalah sama sekali. Menurut aku masalahnya nggak ada di bagian konstruksi. Pemeriksaan pemasok bahan. Itu kan tanggung jawab Xia Qianxing. Su Jiajing, maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Bos Jiang. Setelah ada pertanggungjawaban dari kantor pusat soal proyek Sinan, aku ke lokasi. Cek lagi data pemasoknya. Aku nemu beberapa pemasok nggak terdaftar. Aku nggak ngerti. Gimana bisa jamin kualitas bahan kalau pemasoknya nggak terdaftar? Su Jiajing, selama aku kerja, nggak mungkin buat kesalahan dasar kayak gitu. Perhitungan rasio lantai aku lihat kondisi lapangan dan konstruksi dulu. Baru hasilin kesimpulan setelah pertimbangin banyak faktor. Xia Qianxing, kamu harus bangkit. Memfitnahmu tidak semudah itu.
Sing Sing waktunya tidur. Sing Sing waktunya makan. Sing Sing waktunya bangun. Sing Sing waktunya merindukanku. Bajingan brengsek penipu. Aduh. Benarkah harus sekejam itu? Lepaskan aku pergi jauh. Sing Sing, mari kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau tidak kau lepaskan, aku akan berteriak. Sing Sing. Pergi kau. Kamu masih mau apa lagi? Kasih permen tampar pipi. Kasih permen lagi ya. Aku tidak punya banyak perasaan untuk bermain denganmu. Dunia ini luas, kemana saja kau bisa pergi. Banyak orang kenapa harus menggangguku. Harusnya jangan ganggu aku. Aku mohon. Ingat sejak kecil aku merawatmu. Kasihanilah kakakmu. Jangan main-main denganku lagi ya.